Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan hari ini saya membuat konten masalah di bengkel. Jadi buat teman-teman semua, kita atau saya itu kan kegiatan sehari-hari itu sebenarnya di bengkel. Jadi kebanyakan kegiatan sehari-hari itu di bengkel, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu itu full saya di bengkel. Kalaupun berburu itu paling kalau lingkungan Solo Raya itu bisa pagi jam 6, kemudian sampai jam 8 atau jam 9 maksimal. Nanti saya kembali lagi ke bengkel untuk perbaikan mobil yang sudah nginep berhari-hari di bengkel. Kemudian kalaupun sore itu ya selepas bengkel seperti ini jam 5, kalau pas deket saya bisa kejar waktunya. Jam 4 saya kejar waktunya pakai sepeda motor, ya mungkin bisa gitu kan lingkungan sini. Tapi kalau untuk wilayah yang Jogja, Semarang itu saya harus perlu waktu sampai setengah hari minimal, harus mengkondisikan dulu bengkelnya, terkondisikan semua baru bisa ditinggal. Oke, nggak panjang lebar, sekarang kita mau cek bengkel saya itu yang sekarang hari ini itu apa aja yang ada di dalam. Dan ini mobil R3 GX manual 2015 yang kemarin itu kita ambil di Sragen ya. Ini dapat harga ya lumayan mahal kalau ukuran sekarang, tapi harga sekarang itu semuanya mobil naik-naik gila-gilaan. Karena saya barusan tadi telepon ke Jakarta untuk 2000 GX Matic Elegan itu kalau kredit 140, kalau cash 160 juta minta itu informasi aja. Dan ini mobil ini tuh GX, tadi ada beberapa komen tuh kan kok GX nggak ada ABS-nya gitu ya. Jadi GX 2015 itu hampir semuanya nggak pakai ABS. Jadi ini pertama-tama facelift, jadi perubahan bumper seperti ini. Yang GX lama ke GX lama ada, GX itu yang lama itu ada semua ABS-nya. Nah, pindah ke pembaharuan model yang seperti ini 2015 itu tidak ada ABS-nya, dihilangkan. Terus berikutnya tahun 2016-nya itu ada lagi ABS-nya karena banyak komplain dari pengguna-penggunanya kenapa fitur keselamatan ABS-nya tidak ada gitu kan. Ini akhirnya di-upgrade lagi yang 2016 ada ABS-nya. Jadi untuk GX yang 2015 itu tidak ada ABS-nya. Memang seperti itu dari pabriknya. Karena yang 2015 itu kalau nggak salah keluar yang Dreza itu ada ABS-nya. Oke, kita lanjut lagi. Selain ini tadi sudah cek fisik ke Samsat karena kemarin saya ambil sore-sore di Sragen. Terus tadi sudah selesai cek fisik Samsat, alhamdulillah udah lolos, nggak ada kendala. Nanti malam mau diambil sama bapak yang dari Solo. Terus kita lanjut lagi ke dalam. Bengkel saya itu adanya di wilayah Karanganyar Kota lah gitu ya. Tapi kalau pengen lebih jelasnya bisa telepon saya di 0812 2508 4-nya 4 kali gitu. Nah ini yang sini ini mobil lama tahun 60 atau 70-an gitu ya. Itu Colte. Itu pokoknya gimana caranya remnya ada dan mesinnya hidup, karena ini kurang lebih sudah 5 tahun tidak hidup kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini masih kita bantu untuk menghidupkan, tapi memang baru kemarin akinya ada, karena akinya kan nggak ada. Terus kalau ini jelas mobil saya Grand Extra 96. Terus berikutnya yang sini, ini kemarin teman kita itu habis kena musibah, jadi laka sedikit bagian depan, kena bumper, kena radiator, kena AC-nya. Nah ini dibawa ke sini untuk diperbaiki sementara, tapi karena baru kejadian jadi kita agak tunda dulu sehari 2 hari, mungkin hari Senin besok kita baru kerjakan yang ini ganti radiator, baru bisa jalan ke body repair. Oke, lanjut lagi. Ini ada Xenia M Deluxe. Ini tipe 1000 cc ya. Ini ya Xenia 1000 cc. Terus yang mana lagi? Ini perbaikannya tuh tune up, ganti fan bel, ganti filter udara, perbaikan lampu rem mati, kemudian wiper juga perbaikan. Terus ini balenonya punya Bapak Son Haji yang ada di Pelupuh Sragen. Ini kesini itu nyendat-nyendat, berbet-berbet, kemudian radiator bocor. Jadi kita ganti radiator, ganti coolant, terus kemudian perbaikan berbet-berbet itu sudah. Kemudian air hujan masuk ke dalam kabin dari pintunya, ternyata setelah dicek kita sudah perbaiki, alhamdulillah bisa, air hujan segala macam sudah tidak masuk lagi. Kemudian AC-nya ini mungkin ke tukang AC aja karena saya tidak menangani AC. Terus berikutnya ada mobil rujukan rumah sakit, itu juga sudah selesai tapi belum diambil-ambil, saya kurang tahu kenapa, tapi cuma titip aja. Oke.
Terus mobil polisi patwal yang di belakang sana itu juga sama, itu udah jadi, udah lama sebenarnya. Teman-teman semua kan tanya, patwalnya kok bolak-balik? Bukan bolak-balik, tapi karena belum diambil-ambil. Jadi dititipkan di sini aja buat jaga-jaga bengkel katanya gitu. Nah, lanjut lagi sini Mas. Kita lanjut lagi. Ini CS1 motor tempur, belalang tempur saya. Terus ini kemarin yang kita ngambil dari Surabaya ya, berangkat jam 1 malam. Ini kita berangkat jam 1 malam, Hilux-nya sampai rumah jam 8 malam. Ini kita ambil. Ini kita perbaiki, perbaikannya cuma ganti oli, ganti fan bell-nya karena sudah agak retak dikit. Terus berikutnya perbaikan spion aja. Cuma itu aja, tidak ada yang lain. Paling nanti ganti ban, dan besok hari Senin ini cek fisik di Samsat Karanganyar karena belum sempat ya. Jadi ini masih diperbaiki. Besok Senin kita sudah cek fisik. Nanti setelah hari Senin tinggal kirim. Bapaknya mintanya kemana, mau ke Jogja dikirim ke Jogja atau kita kirim ke karena punya saudara di Jogja. Jadi kalau nggak di Jogja nanti kira kirim ke Kalimantan. Saya belum tahu Kalimantannya itu harus gimana, apa harus saya yang bawa ke Kalimantan gitu ya. Wah kayaknya perjuangan banget itu. Nah ini ada Honda City VTEC. Ini perbaikannya ke sini itu karena apa namanya, joknya itu nggak bisa maju mundur. Sudah benar sekarang karena apa namanya itu tuasnya putus. Terus berikutnya kita ganti ini nih ya, biasanya kalau ini kan patah yang deket di sini ya, deket di blow by gasnya ya, blow by gas deket di apa motor starter, samping motor starter itu ada blow by gasnya patah, jadi kita ganti udah biar nggak apa bau oli gitu. Nah kalau ini nih si merah ini kemarin sudah saya tes kesana kesini, tapi mobil ini itu masih saya bongkar lagi. Jadi mobil ini tuh masih saya bongkar lagi karena nggak masuk di spek saya. Jadi mobil ini setelah saya pasang kembali karena diakali ya. Jadi mesinnya kita akali, ternyata kurang bagus, masih nggak maksimal juga karena klepnya juga sudah aus semua. Jadi seal klepnya baru, tapi karena apa batang klepnya itu sudah aus, jadi tetap rembes gitu dari situ, tetap ngasep gitu. Kalau 2 hari nggak dihidupkan, kita hidupkan tuh asapnya putih gitu. Walaupun ini sudah proses 100, ganti ring seher itu liner baru juga, tapi masih ngebul juga dari seal klepnya itu. Kita masih cari cara kalau klepnya kita ganti semua itu 175.000 kali 16. Jadi berapa itu? Belum seal klepnya 300.000, packing cylinder headnya 250.000, wes pokoknya duit tok gitu. Harus sabar dan ini nunggu uang saya ada untuk mengopeni ini. Terus berikutnya lagi ngopeni apa ya, pokoknya merawat gitu ya, merawat, pinter kayak bocah. Ini punya teman kita juga, jadi punya saudara kita juga. Ini punya Ustadz. Ini kemarin itu Aerio, kendalanya itu biasanya memang air radiatornya tuh tumpah-tumpah dari reservoir sini ya. Jadi kalau dipakai panas, dipakai jalan jauh, kemudian nanjak itu selalu tumpah-tumpah dari situ. Meluber gitu loh airnya ya. Padahal radiator sudah dikorok, kemudian termostat ini, kalau ini termostat dari kebetulan sudah dilangsungin ya dari Alama. Terus bukan di saya sebenarnya, dulu dari beli udah seperti itu udah dilangsungin segala macamnya, itu tetap meluber gitu. Jadi memang kendalanya kalau Aerio itu rata-rata headnya itu sudah mulai agak kurang rata gitu ya. Jadi packing cylinder headnya minta diganti. Ini setelah kita bongkar packing cylinder headnya, ternyata itu pistonnya itu kotlak banget gitu. Akhirnya kita bongkar semua. Karena ini masih standar, ini 2004 ya, ini masih standar pistonnya. Jadi kita ganti piston oversize 50, kemudian kita perbesar linernya ya, jadi oversize 50. Terus kita ganti seal-sealnya semuanya sekalian, kita bersihkan semuanya, kita normalkan lagi aja sekalian gitu, karena udah turun sekalian basah, mandi sekalian gitu kan. Dan ini juga sama, ini Kijang Grand Extra 1500 cc. Ini kemarin itu ini bongkar juga separuh, tapi udah hidup. Sudah kita ganti klepnya, kita ganti seal klepnya, kita ganti packing cylinder headnya, dan ini sudah hidup. Tinggal kita cek rem aja sambil tes, tapi karena ada ini mobilnya ya kita cuma tes di sini aja nanti sementara. Itu informasinya, semoga bermanfaat dan terima kasih semuanya sudah subscribe, like, dan komen, yang sudah melihat channel saya seperti ini. Kegiatan banyak di bengkel. Jadi di bengkel itu
saya sekarang itu masih banyak menolak-nolak mobil masuk karena ya gini, kerjaannya berat-berat, kerjaannya yang bermasalah-bermasalah seperti ini yang ngerjakan tuh cuma saya, adik saya, sama karyawan saya satu. Dibantu paling yang PKL-PKL tuh suruh bersih-bersih, ngangkat-ngangkat itu seperti itu. Mereka masih belajar ya nama mengenal baut gitulah. Belum kita kasih kerjaan tuh belum, tapi biar mereka disiplin kerja di bengkel gitu. Begitu informasinya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada salah dan ketemu di vlog selanjutnya.